Halo, perkenalkan nama saya Zikri Wahyu Fadlur Rahman dengan NIM B1A121141. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi hukum angkasa dan udara. Jadi, dua cabang hukum internasional ini yang mengatur aktivitas manusia di ruang udara dan di ruang angkasa. Topik ini penting dipelajari karena berkaitan langsung dengan penerbangan satelit hingga eksplorasi luar angkasa. Langsung saja kita masuk ke bagian 1. Pengertian hukum udara. Hukum udara adalah cabang hukum yang mengatur penggunaan ruang di udara di atas wilayah suatu negara. Ruang udara ini mencakup wilayah di atas darat dan laut teritorial suatu negara. Prinsip utama dalam hukum udara adalah kedaulatan penuh negara atas ruang udaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Chicago 1944. Artinya, setiap pesawat asing yang ingin melintas atau melewati di suatu negara harus mendapat izin dari negara tersebut. Bagian 2. Dasar hukum udara. Beberapa dasar hukum penting dalam hukum udara antara lain Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan di Indonesia, Peraturan ICAO (International Civil Aviation Organization). Hukum udara bertujuan menjamin keselamatan penerbangan, keamanan, dan keteraturan lalu lintas di lintas udara. Bagian 3. Pengertian hukum angkasa. Berbeda dengan hukum udara, hukum angkasa mengatur aktivitas manusia di luar ruang udara negara, yaitu di ruang angkasa luar. Ruang angkasa tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip non-appropriation, atau artinya ruang angkasa tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh negara tertentu. Beberapa contoh aktivitas luar angkasa atau yang diatur dengan hukum angkasa adalah: pertama ada peluncuran satelit, eksplorasi bulan dan planet lain, pemanfaatan teknologi antariksa, dan lain-lain. Indonesia juga memiliki hukum nasional yang mengatur tentang ruang angkasa, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Hukum angkasa ini menekankan prinsip ruang angkasa untuk tujuan damai dan kesejahteraan umat manusia. Bagian 4. Dasar hukum angkasa. Yang pertama ada Outer Space Treaty tahun 1967 dan Rescue Agreement, Liability Convention, dan Registration Convention tahun 1975. Nah, kita memasuki ke bagian 5, yaitu perbedaan antara hukum udara dan hukum angkasa. Yang pertama itu adalah negara udara. Hukum udara adalah negara berdaulat penuh atas ruang udara. Kalau hukum angkasa, tidak ada kedaulatan negara di ruang angkasa. Jadi hukum udara fokus pada penerbangan, kalau hukum angkasa fokus pada aktivitas di luar angkasa. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukum udara dan hukum angkasa sama-sama berperan penting dalam mengatur aktivitas manusia di atas bumi hingga luar angkasa. Dengan adanya aturan hukum ini, diharapkan terciptanya keamanan, keadilan, dan kerjasama antar internasional. Terima kasih.